setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kunyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah Engkau berikan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sampai aku menjadi biji matamu. Anda tahu, orang tidak akan pernah iseng nojosin mata sendiri. Orang pasti merawat matanya, karena dengan mata kita bisa melihat keindahan. Wanita itu dilihat indahnya lewat mata. Maka kalau semua orang buta, kita tidak perlu repot ke salon, kita tidak perlu repot mandi. Anda pun tidak perlu repot dingit-dingitan macam-macam. Itu namanya badan oke indah. Karena tidak terlihat gitu ya. Nah, saudaraku, saya akan mengajak Anda pada sore hari ini untuk sedikit berbicara apa yang tertulis dalam kitab suci. Coba Anda membawa kitab suci? Silahkan. Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 32. Bab 8 ayat 31 sampai 32. Saya nanti akan banyak melihat kitab suci. Setelah saya sekarang bertugas, sebentar. Saya setelah 25 tahun bertugas di rumah retret, sekarang saya bertugas di tebing tinggi, bukan Bukit Tinggi. Saya tugas di tebing tinggi Medan. Kalau Bukit Tinggi itu Padang. Di tebing tinggi saya banyak sekali umat saya, semuanya dari Batak Toba. Jadi sekarang wajah saya makin menjadi kotak, menjadi makin hitam, menjadi suara saya makin menggelegar. Karena di sana saya makannya daging anjing dan sayur kol. Ada lagunya, Anda kenal? Ya, itu lagu puji-pujian di tanah kami. Waktu abang mau pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat deras lah. Jadi saya 7 bulan sekarang menikmati tinggal di sana, sangat bahagia. Kenapa? Karena umat di paroki kami itu umatnya baik-baik. Tidak banyak umat yang ngomongin pastor. Pastor di tebing tinggi itu banyak oleh umatnya, Pak. Selalu umat itu datang pada pastor. Pastor, Horas. Bagaimana kabar? Sehat, pastor. Pastor sehat? Ya, masih kelihatan. Kalau pastor sehat, pasti kelihatan masih hidup. Lalu kalau di sana itu saya bertugas dengan mereka jarang sekali datang kepada pastor mengeluh, jarang. Konsultasi jarang orang Batak. Mereka kalau punya masalah hadapi sendiri.
baru datang kalau ke pastor kalau apa mau mati. Pastor sudah tidak tahan, doakan saya. Baik, semoga engkau menghadap Tuhan dalam nama Bapa. Selesai sudah. Beda dengan umat Katolik di paroki Bandung ini, sedikit-sedikit pastor, pastor punya masalah apa suami saya, pastor. Kenapa suami ibu, pastor? Ibu kenapa suami ibu? Pastor saya minder dengan suami saya. Kenapa? Suami saya makin ganteng, makin muda, saya makin jelek, pastor. Bagus ibu. Kalau begitu bertobatlah. Jadi, mari kita kembali kepada kitab suci. Injil Yohanes, tertulis apa di dalam Injil Yohanes di sana? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, sekali lagi Injil Yohanes bab 8 ayat 30 sampai 32, banyak orang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, menarik di sini, kata kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu di dalam bahasa Latin artinya veritas. Kebenaran itu berarti apa? Pemikiran dan kata-kata cocok dengan kenyataan. Betul atau tidak? Itu kan kebenaran. Namanya benar itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan cocok dengan apa yang dilihat. Tadi seperti pembawa worship leader berkata, hari ini tidak hujan. Benar, karena jalan tidak basah. Oh, depan gereja basah. Oh, berarti Pastor Bogart menyiram. Jadi kebenaran itu sesuai antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilihat. Namun, rupanya terjemahan dari kata kebenaran itu, dari veritas, itu salah. Setelah begitu banyak penelitian, yang dimaksud oleh Yesus bukan kebenaran. Yang dimaksud dalam bahasa Yahudi kebenaran itu bukan veritas. Kebenaran itu artinya dan dalam bahasa Latin adalah fidelitas. Fidelitas itu kesetiaan. Jadi kalau kesetiaan itu urusannya dengan cinta. Maka kalau kebenaran itu identik dengan cinta, apa yang mau dikatakan oleh Yohanes, cinta, maka tadi dikatakan di sini, cinta itu akan membebaskan kamu. Jadi kalau kata-kata kebenaran ini kita berubah. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kasih, cinta. Dan kasih itu akan membebaskan kamu. Jadi cinta Tuhan itu adalah kasih yang bisa diandalkan. Kasih yang tidak pernah menipu. Kasih yang tidak pernah berbohong. Kasih yang tidak pernah gagal. Dan kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Beda toh. Suami itu kalau mengasihi itu kan presentasinya berkurang. Ibu datang ke sini, ibu warga Florentius, bukan penyelundup. Ibu datang ke sini korban YouTube. Tersesat. Jadi ibu datang kemari karena mau mendengarkan. Wih, ayah si Eko datang. Si Eko mau mengkhotbah sok tara benar. Lalu ibu itu datang 100% demi Eko. Nanti setelah mendengarkan khotbah saya, bisa jadi beliau pulang dengan cinta yang tinggal 10%. Kurang aja kan gitu-gitu wae. Jadi lihat, cinta manusia itu bisa berubah-ubah. Betul atau tidak?
Bapak-bapak, apakah bapak-bapak masih 100% mencintai istri Anda? Ya, ini gara-gara David. Masih. Saya kan kalau seminar, ini kan selalu pertanyaan yang selalu saya sering katakan. Saya kalau seminar Pak Sutri, coba ada diskusi. Suami istri tolong kita cek cinta Anda masing-masing. Caranya bagaimana? Coba ngobrol berdua. Siapa yang meninggal duluan? Loh, ini bukan hal yang menakutkan. Karena mati itu pasti, betul atau tidak? Siapa duluan itu tergantung nasib. Nah sekarang silakan kalau Anda misalnya ngobrol duluan, sok santai lah. Pasti wanita oh jangan saya mah nggak kuat. Gitu. Lalu suami akan bilang masa, ya udah kamu duluan. Gitu. Itu padahalnya pria, saudara-saudara. Kenapa? Begini saja. Saya tanya pada para wanita yang sudah berumah tangga tentunya, yang masih berharap supaya bisa berumah tangga, saya doakan. Kok kedengarannya roh jahatnya di sana? Amin. Aminnya kan seperti teriakan penuh penderitaan. Amin. Pastor udah diskon gitu. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, lebih berat mana coba? Menurut hati Anda, ditinggalkan wafat oleh suami Anda atau oleh orang tua Anda? Ibu-ibu, nggak ada yang berat. Hah? Nggak ada yang berat. Tidak ada yang berat, ibu berarti tidak ada perasaan. Tuhan Yesus berkata, malam ini boleh kau muncul. Mungkin Tuhan juga berat mana namanya. Umumnya berat mana ibu-ibu? Suami. Ini istri yang sakinah mawadah. Sakinah mawadah tumaninah. Kalau ibu sakinah mawadah tara di iman. Maka nggak ada yang berat. Para istri setuju? Setuju. Sekarang kita tanyakan kepada laki-laki. Laki-laki biasanya jawabannya rada aneh. Para bapak-bapak, pertanyaan saya adalah, lebih berat mana? Ditinggalkan oleh istri pertama atau kedua? Haleluya. Di sini tidak ada yang menjawab, berarti suami di sini setia semuanya. Cuma punya satu. Karena ini di PD, saudara-saudara. Jadi perlihatkan di sana bahwa cinta kita itu beda dengan cinta Allah. Cinta Allah tidak pernah berkurang menjadi 90%, 95%, 80%. Tidak ada. Cinta Allah selalu berapa? Full. Cinta kita itu tadi sama. Saya pun sama. Saya harus mencintai teman serumah saya, sesama pastor. Allah. Kayak orang homoy. Ya sudah, saya harus terima. Bukan nasib, pilihan hidup. Jadi kita berempat di Medan. Satu pastor Batak, yang kedua pastor dari Ambon, yang ketiga pastor dari Nias, Pulau Nias, yang keempat Jawa, yang kelima diakon Cina, Jakarta. Sudah berbagai bangsa kumpul di situ. Harus saya cintai satu persatu, ya ampun. Kalau dari segi tubuhnya tidak ada yang menarik satupun. Tapi bagaimana saya belajar untuk membuat teman saya satu rumah itu betah.
Apalagi satu, wih teman saya ini baik, tiba-tiba kok kamu mau kalau Laurentius ya katanya mau memberi renungan. Ya betul. Kamu kan kalau Laurentius berarti mencari sumbangan untuk paroki kita. Betul. Carilah sebanyak mungkin. Terus kamu ngapain? Saya doakan. Semoga umat Laurentius bertobat. Jadi kalau nanti saya pulang tidak bawa duit banyak, saya hajar pastor ini. Nanti berdoanya. Dan pastor itu berkata, kok tugas kamu di paroki saya ambil alih. Saya harusnya tugas ini ada apa ini? Kamis pagi ini harusnya saya bisa. Tapi pastor itu saya ambil. Woi, terima kasih, thank you. Saya gak minta. Dia menawarkan diri. Tapi suatu saat juga kadang-kadang pastor ini pun muncul malesnya, muncul menjelek, muncul apa namanya? Mungkin sedang datang bulan. Males. Tiba-tiba saya mengatakan, kamu nanti tugas di sini ya, saya karena harus ada tugas di sini, tugas ini. Enggak, saya nggak mau. Kamu aja deh. Mencintai dia tadi dari 100% jadi turun 20%. Ya. Artinya apa? Cinta kita itu bisa apa? Up and down, betul. Cinta kita bisa up and down. Kita betul-betul bisa demen banget gitu ya. Wah, I love you so much. Jadi belum lihat belum ketemu, belum ngobrol pun udah nafsu gitu ya. Baru lihat, 100%. Anda tertarik dengan saya karena baru cuma sebentar. Coba 2 minggu hidup dengan saya, Jadi itulah cinta manusia. Beda dengan cinta Allah. Maka bagaimana Yesus menggambarkan cinta Bapa? Kalau Yesus menggambarkan cinta Allah itu seperti apa? Mari kita lihat Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Thank you, Non. Anda sangat membantu sekali untuk umat-umat Allah yang tidak pernah membawa kitab suci. Mereka percaya karena ada kamu. Kita baca. Oh, kamu per ayat ya? Pintar sekali. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Perhatikan. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah kamu cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang, dengarkan sini bagus sekali, tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi saudaraku, lihat di sini Yesus menggambarkan Bapa yang sungguh sangat tidak tergantung dari cinta manusia. Anda berdosa atau tidak, Tuhan tetap memberikan matahari. Jadi matahari terbit itu di ufuk timur tidak hanya khusus untuk orang-orang PD Laurentius ini. Nah, orang yang tidak ikut PD pun diberikan matahari. Apakah pertanyaan saya, apakah Anda diberkati Tuhan? Amin. Apakah orang yang tidak ikut PD juga diberkati Tuhan? Amin. Amin. Lalu ngapain PD kalau begitu? Selalu aja.
Jadi lihat di sana bahwa cinta Allah itu tidak pernah memandang manusia. Itu gambaran yang diberikan oleh Yesus. Nih, cinta Bapa itu seperti ini. Dan kita akan kaget dengan kasih yang seperti itu. Karena ini bukan kasih yang di dalam konsep kita. Kita kalau mengasihi orang, kan kita harus lihat apakah orang ini layak dikasihi atau tidak. Betul atau tidak? Jadi kan ada istilahnya di dalam bahasa Inggris, apa ya? Lovable atau unlovable. Jadi lovable itu adalah orang yang layak dikasihi. Kan anak-anak juga sama, pastor. Ini anaknya ya pastor ini bager, geus bager teh nurut, geus nurut teh pinter kok saya pastor. Kamu kieu anak kadua beda pastor. Geus ngaco, hese diatur, bodoh kos bapaknya pastor. Jadi mana yang lebih mudah dicintai, anak yang nurut dan pinter atau anak yang ngaco dan bodoh? Kita pasti akan lebih mudah mencintai. Itu lihat cinta manusia. Jadi cinta Allah yang digambarkan Yesus tidak bisa kita identikkan dengan cinta yang ada di antara kita. Maka itulah kenapa kita tidak pernah bisa memahami cinta Tuhan. Karena cinta kita terbatas, konsep cinta kita. Maka lihat lagi, Yesus pun bercerita tentang cinta Bapa seperti anak yang hilang. Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Saya tidak akan bacakan bagian bisa. Kamu juga langsung jangan kurang ajar. Jadi pasturnya tere-tere capek tegur di tangan gitu. Dalam Injil Lukas 15, 11, 32 ini menarik sekali. Anak bungsu diberi harta setengahnya, dipakai untuk foya-foya habis-habisan. Lalu yang terjadi setelah habis, dia datang ke rumah bapaknya, dan bapaknya tidak nungguin diam-diam. Geus tiakeun duit. So pasti nyentak, pasti nyentak. Sembah heula saya. Tidak. Bapak itu datang dan memeluk anak ini. Langsung memeluk. Bahkan anak ini langsung berkata, "Bapak, saya tidak layak. Saya sudah berdosa terhadap surga dan bumi. Aku tidak layak lagi disebut sebagai salah seorang anak Bapak." Dan bapaknya, tidak, kamu tetap anak saya. Kamu tetap anak saya. Maka bapak ini langsung berkata, berikan cincin dan jubah dan sepatu. Ini bapak. Kalau manusia beda. Anak yang susah diatur, bahasa Jermannya merekadawang. Dino merekadawang. Lebih keras tilu batu, jadi kepala batu, merekadawang. Langsung kalau susah diatur, tulis di PR. Lihatin gambarnya. Anak ini bukan anak saya lagi. Segala perbuatannya adalah tanggung jawab dia. Antep berkurang. Jadi cinta Allah tidak cinta yang seperti itu. Cinta yang selalu memberi kesempatan kamu boleh salah lagi. Ini cinta Tuhan. Boleh jatuh lagi. Boleh gagal lagi. Itu istilahnya. Kamu mau jatuh lagi? Tenang naon. Tidak apa-apa. Ini yang mau digambarkan oleh Yesus. Mengapa kita tidak bisa mencintai sesama seperti Allah mencintai kita? Kan kita selalu di mana-mana tuh kasih Allah itu besar tadi. Kasih setiamu yang kurasakan, bagus banget. Lagu kasih itu di mana-mana muncul. Hanya pertanyaannya, sejauh apa, seperti apa saya bisa mencintai?
Kenapa saya tidak bisa mencintai seperti Bapa telah mencintai saya? Karena manusia tidak sepenuhnya memahami konsep cinta Allah. Bahkan manusia tidak sepenuhnya merasakan kasih Tuhan. Kalau orang tidak merasakan kasih Allah, maka dia akan mencari hal lain untuk memuaskan hidup dia. Contohnya apa? Barang-barang, relasi, nama baik, popularitas. Jadi saya itu jujur saja, waktu saya datang selalu, pastor banyak sekali yang datang, pastor. Jujur saya makin takut. Tapi saya lalu berdoa, Tuhan, biarkan setelah sesi ini orang-orang makin kecewa pada ego. Tapi biarkan orang-orang makin mencintai Engkau. Itu doa saya. Setelah ini semoga Tuhan, P.D. Laurentius tidak pernah lagi memanggil saya. Tetapi di PD ini makin hidup dan namamu semakin dimuliakan. Lebih baik buang saja si Eko. Tetapi nama Tuhan semakin terpanjang. Itu membuat saya lega. Itu membuat saya datang ke sini bukan sebagai seorang pria pemuas Anda. Coba kalau dibalik, Tuhan, tolonglah umat ini jangan pulang dengan kecewa Tuhan. Tuhan lengkapi saya, lengkapi, kuatkan saya sehingga mereka tertarik pada saya Tuhan. Tuhan, semoga saya makin bisa membuat mereka tertawa terbahak-bahak Tuhan. Buat mereka pulang sampai putus urat perutnya Tuhan. Kebolominus semuanya. Makin heboh, wah terjadi kehebohan. Setelah renungan P.D. Laurentius, semuanya masuk rumah sakit. Semua mati ketawa. Jadi kalau demikian, orang akan semakin memuji siapa? Itu yang saya tidak mau. Tidak mau. Itu yang saya tidak mau. Itulah sebabnya lihat di sini bahwa cinta Allah itu harus benar-benar masuk bukan hanya dalam konsep kita, tetapi sungguh dialami. Karena cinta itu adalah sebuah pengalaman. Sekarang mari kita lihat bagaimana cinta yang ditawarkan oleh Rasul Yohanes. Surat pertama Yohanes bab 4 ayat 10. Satu Yohanes 4:10. Saya tinggal di sini aja. Bukan Yohanes 1 juragan, 1 Yohanes. Tuh kan salah. 1 Yohanes bab 4 ayat 10. Dikatakan, inilah cinta itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi yang pertama-tama itu cinta Allah yang ada. Santo Agustinus bagus ngomongnya. Santo Agustinus berkata begini, bukan aku ada, maka Tuhan mencintai aku. Tetapi aku ada karena Tuhan mencintai aku. Saya ulangi, wajah-wajah kebingungan di sini muncul. Saya ulangi. Aku ada. Jadi saya bilang begini.
Tuhan mencintai aku, maka aku ada. Udah dong? Kalimat kedua, bukan itu yang benar. Yang benar adalah, karena Tuhan mencintai aku, maka aku ada. Kelihatan yang IQ-nya pas-pasan.